Shalom, percayalah Anda tidak hidup sendirian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Anda tidak sendirian menghadapi pergumulan hidup. Ada kehadiran Kristus di hidup Anda untuk menyatakan kuasa-Nya yang ajaib, memberikan kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar. Haleluya! Anda kembali mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan dengan tema Hidup Tidak Sendirian Lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami di saat mendengarkan firman Tuhan, agar iman kami dikuatkan dan kami mengalami janji-janji Tuhan yang besar dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan hari ini dari Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajari bahwa hidup tidak sendirian lagi. Ada yang hidup di antara orang banyak tapi masih merasa sendirian, karena hidup bukan saja berdasarkan Anda sedang berada di keramaian atau tidak, tetapi hidup yang sesungguhnya berbicara tentang hati Anda. Apakah merasa sendirian atau mengetahui ada yang mempedulikan Anda? Firman Tuhan menegaskan bahwa setiap anak Tuhan tidak hidup sendirian lagi, meskipun orang-orang sekitar Anda kurang peduli terhadap Anda. Ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ada kehadiran Kristus di dalam hati kita. Ada perhatian Kristus untuk Anda. Kehadiran Kristus di hidup kita menyatakan tentang Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga Tuhan tidak mau terpisah dengan kita. Tuhan mau selalu bersama dengan kita. Untuk itulah Tuhan Yesus bersemayam di hati kita. Hal ini juga menunjukkan tentang kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Jadi, jangan meragukan lagi tentang kesetiaan Tuhan untuk Anda. Jika Anda kecewa kepada manusia yang tidak setia, maka jangan samakan Tuhan dengan mereka. Manusia memang tidak sempurna, tetapi Tuhan adalah sempurna. Kasih-Nya adalah sempurna, dan tentunya kesetiaannya selalu abadi dan sempurna. Ketika Anda merasa sedang sendirian, tidak ada yang peduli atas hidup Anda. Anda merasa tidak ada yang sungguh-sungguh mengasihi Anda. Saat inilah Tuhan mau mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan sungguh-sungguh peduli dan mengasihi Anda. Kalahkan perasaan Anda yang tidak nyaman itu dengan iman bahwa Tuhan hadir untuk Anda dan kasih setia-Nya lebih dari cukup untuk mempedulikan kehidupan Anda. Kehadiran Kristus di hidup kita juga menegaskan bahwa kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang Dia sayangi, Dia lindungi, dan Dia pelihara seperti biji mata Tuhan. Ketika Anda mengimani diri Anda adalah milik Tuhan, maka Anda akan meyakini Tuhan pasti memelihara milik kepunyaannya untuk hal-hal yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Selain itu, kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan juga berbicara tentang tanggung jawab. Maksudnya, kita wajib mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak hidup menurut suka-suka kita, tetapi kita hidup berdasarkan kemauan dari pemilik hidup kita, yaitu hidup sesuai kemauan Tuhan. Jadi, Anda harus menjadikan urusan yang serius untuk belajar firman Tuhan, mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan melalui sabda-Nya, dan meminta kekuatan, petunjuk Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tanpa kemampuan dari Tuhan pun Anda tidak akan sanggup untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Meskipun Anda rindu untuk melakukannya, dengan kekuatan sendiri Anda pasti gagal. Anda pasti tidak akan sukses, Anda pasti akan kecewa. Tapi ketika Anda berkata, Tuhan, aku mau melakukan setiap kehendak-Mu dengan kekuatan Tuhan. Niat kita ada, mau kepingin untuk melakukannya. Percayalah, Tuhan pasti memberikan kemampuan, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya.
kita wajib hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus sempat menegur Petrus karena tidak konsisten untuk hidup berdasarkan kebenaran Injil. Artinya, kita harus buka diri untuk diarahkan Tuhan, supaya kehidupan kita tetap sepadan dengan kebenaran Injil Kristus. Apakah menjadi beban yang merepotkan untuk hidup menurut kebenaran Injil? Sebenarnya tidak. Hal ini tergantung prioritas hidup kita. Ketika kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan, maka akan menjadi kesukaan jika kita terus belajar hidup sesuai dengan keinginan Sang Pemilik hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Sebaliknya, akan menjadi beban berat jika kita berpikir bahwa hidup ini milik kita sendiri dan menjalaninya suka-suka kita, apalagi mengikuti gaya hidup duniawi. Maka kebenaran Injil menjadi beban, bukan jadi berkat. Oleh sebab itu, tentunya lah saya percaya Anda punya prioritas hidup yang benar, bahwa hidup kita adalah milik Kristus, sehingga akan hidup sesuai kebenaran Injil Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa kami tidak sendirian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Yesus ada di hati kami. Engkaulah yang memiliki hidup kami, sehingga kami percaya Tuhan pasti memelihara hidup kami. Dan Tuhan tolong kami agar selalu berupaya dengan kekuatan Tuhan untuk hidup sepadan dengan kebenaran Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkati juga kami malam ini ketika kami mau beristirahat. Kami butuh kekuatan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat mendukung pelayanan ini dengan membagikan link renungan ini kepada rekan-rekan Anda, supaya mereka juga diberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.